FPP Ferrari dikabarkan bakal buat tim yang benar-benar superstar. Wah, ini menarik banget ya. Hamilton, Leclerc, jadi gak nih ya? Nah, Unbelief. menarik ya. Pertanyaannya, kemanakah Carlos Sainz? Ntar ada Itu dia. Benar-benar. Jadi, Ini nih. ya ini kalau ngomong-ngomongin kontrak, Carlos Sainz bukannya sampai 2025 nggak sih? Atau 2000? Ya Iya sih. Ricardo aja bisa digeret. Ricardo, Iya Bener. sih. Iya. Nah ini nih Tim tanpa- spekulasi iya. besar nih. McLaren nggak punya uang aja berani motong Ricciardo. Gimana mereka yang duitnya bang? Ricardo, Bener Ricardo anjir. tajir banget ya, cuma karena digeser doang. Di depan dibayar. Bagus anjir, gila. dampaknya. Iya. Iya. Oke lah, ya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang rumor yang super hangat ini ya. Alangkah baiknya kalau kita melihat-lihat apakah tombol subscribe udah kalian pencet ya. Kalau belum silahkan klik the subscribe button ya, bantu kami Klik 3 kali. ke 2000 Iya. subscriber ya. Ini sekarang 1000 Iya, udah kelar iya. nih, 2000 the next target. Dikit lagi Aduh. 1100. Ya, 1100 1000 gitu. ya, dikit lagi 1100 nih. Oke, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan komen di bawah nanti ya tentang pembahasan hari ini, dan juga mampir ke channel kita masing-masing. Link semua ada di deskripsi. So, ya, silakan kalian mampirin, subscribe. Thank you. Langsung kita masuk ke pembahasan di episode ke-16 ini, yang mana sangat panas sekali ya, Ferrari, dan rumor-rumornya Lewis Hamilton katanya udah tidak sevisi bersama Toto Wolff katanya. Wah, ini menarik nih. Aduh. Ini menarik sekali sebetulnya ya. Ini rumor yang udah dari kapan-kapan lalu ya kan sebetulnya. Tapi semakin kesini semakin kuat gitu kan. Rumor yang tadinya dibantah-bantah seperti biasa lah ya. Ternyata ya kan semakin kesini ya kan. Nah itu. Dibantah-bantah katanya kan enggak kok, kita close kok buat signing sama Lewis lagi. Mana sampai sekarang tidak Ya ada. kan. Udah disiapin Kalau detail lah. 40 juta. ya. sampai hari kemarin tuh, hari rekaman ini kan hari rekaman hari Tuesday nih, hari Selasa. Kemarin Selasa. hari Senin tuh newsnya Toto Wolff masih percaya diri dengan Hamilton yang akan tanda tangan perpanjangan Stay. kontrak. Masih stay. Yes. Yes. Gue sebagai tifosi nih ya, gimana ya, antara kasihan sih sebetulnya. Maksudnya kasihan tuh dalam artian karena gue nggak yakin nih Ferrari comebacknya gimana gitu, karena mungkin pertama orang-orang di dalamnya juga mungkin masih perlu beberapa yang akan diganti mungkin, maksudnya yang harus diganti mungkin ya, dan mungkin kayak kemarin udah mencoba untuk mendapatkan beberapa orangnya Red Bull tapi gagal gitu kan. Jadi Iyalah. iya, Ngapain ke sono udah bagus. ya memang Rajanya. kalau menurut gue sih Ferrari harus nemu orang baru sih, kayak misalnya engineer director tuh kan yang baru tuh, si siapa tuh yang orang masih muda itu, gue lupa juga namanya. Jadi dan so far sih oke aja strateginya Ferrari, nggak ada yang lawak so far ya, udah beberapa balapan ini udah nggak ada yang lawak, so gue rasa Pelan aja. berarti udah bener gitu. Jadi mungkin tinggal cari-cari lagi orang-orang berbakat lainnya, gue yakin pasti banyak kok, tinggal nyarinya aja yang harus bener. Nah ini nih, karena Leclerc kan kalau gue baca-baca juga dijanjikan kan kayaknya Leclerc juga was-was tuh kalau gue berpanjang di Ferrari tapi mobilnya begini terus gimana gitu kan, kita bisa nggak untuk juara dunia gitu kan. Karena ya of course Leclerc salah satu pembalap yang ya cukup kencang juga lah, mungkin hampir setara lah sama Max Verstappen, mungkin masih kencangan Max tapi bisa lah gitu. Kalau misalnya ditukar mungkin Leclerc bisa nih, misalnya Leclerc sekarang di Red Bull gitu ya, mungkin ya, ini mungkin aja sih, mungkin Max Verstappen bisa juga bawa Ferrari yang agak kenceng, tapi dengan mobil dan skillnya Leclerc, gue rasa Leclerc masih bisa di stay di satu gitu kalau sekarang ditukar ya. Jadi gue rasa Bisa sih aja. Leclerc cuma butuh mobilnya aja yang sedikit lebih kenceng lagi lah. Kayak tahun lalu, gua rasa Leclerc ada kesempatan, cuma ya tahun lalu sayangnya timnya yang badut gitu. Kalau tahun ini mobilnya yang agak-agak gitu. Mobil Iya. emang udah gak agak-agak, emang deril. Emang iya. Iya. Ya agak Makanya, ketinggalan. nggak lah. maksud gua Iya, jelek. Lewis Hamilton yakin nih mau pindah ke Ferrari gitu. Maksudnya apa? Dia mau ngapain? Apa cuma mau kayak Michael Schumacher gitu, meninggalkan legacy aja gitu, kayak misalnya
ya udah gua tahu nih kalau nggak bakalan Jurdun mobilnya, tapi ya gue cuma kepingin aja lah jadi driver Ferrari gitu kan, kayak prestis aja gitu jadi driver Ferrari ya nggak sih, kayak Vettel gitu lah. Menurut kalian Iya gimana? siapa tahu ada kayak kan kemarin aja gue baca ini ya katanya tuh bos Ferrari itu tuh apa ada ya kayak ada suatu iming-imingan lah imingan lumayan panjang buat nge-convince Leclerc stay di Ferrari gitu Hmm. sampai segitunya gitu ya mungkin kalau emang ngontrak Lewis ya mungkin ada suatu omongan atau suatu nggak sih kalau uang Lewis udah kaya. Mungkin suatu Iya. omongan yang meyakinkan sih kalau kayak jaminan kayak Alonso gitu kayak lu ke Aston Martin sini tahun depan insya Allah lebih bagus gitu loh dan bener karena lebih bagus dan mungkin Lewis kalau Ferrari bener-bener mau rekrut dia ya mungkin omongan-omongan yang yakinin Lewis sih harus ada itu kalau enggak ya lihat sekarang ada jam begitu Iya. tapi yang di Depak siapa masa Carlos Sainz. Sainz kan awalnya kan mau di Leclerc ke Mercedes aja ternyata enggak nih belakangan ini rumornya ganti kan jadi Leclerc X Lewis di Ferrari aja gue nggak bayangin situ kalau bener jadi kayak gimana ya orang nggak ada yang bayangin masih mereka teammate anjir di Kayaknya Ferrari lagi. Leclerc bakalan dijadiin the new Schumacher deh sama Ferrari, karena kan keluarganya di sana semua tuh, ada Arthur juga yang Iya. siap menunggu gitu kan. Jadi kalau menurut gue kayaknya, maksudnya Ferrari kayaknya punya hati buat keluarga Leclerc deh, kayaknya ya. Kalau ngelihat dari perlakuan Ferrari selama ini ke dia, bahkan Leclerc dapat kontrak Ferrari terlama ya kan. Jadi Iya. Yes. jadi gua rasa Mm-mm. maksudnya Ferrari punya hati spesial lah buat Leclerc gitu. Dan Arthur juga kemarin didukung banget juga kan sama Ferrari. Jadi ya kayaknya bakalan ditahan sih Leclerc, nggak mungkin dikasih gitu aja sih ke tim lain. Menurut gua sayang, soalnya menurut gua Leclerc itu emang bagus, cuma tinggal mobilnya aja dibenerin. Sama mungkin ya of course Leclerc juga masih banyak mistakes juga sih ya, tapi ya harusnya kalau misalnya mobilnya juga bisa bikin dia pede, gua rasa dia bisa lebih, mentalnya lebih siap lagi sih untuk bisa fight gitu. Karena sebenarnya kan kalau secara bilang skill, Leclerc kan sebenarnya bagus gitu loh. Sayang gitu kalau misalnya nggak ada. Cuman emang sometimes nggak Yes. sekonsisten Mungkin- Max emang. Konsistensinya kurang. Iya, makanya Iya. mungkin kalau di pair sama Lewis mungkin menarik sih, karena mungkin Lewis bisa ngasih insight 1-2 ke Leclerc, mungkin bisa kayak jadi pas zaman Vettel kali ya. Kan pas Jadi zaman Vettel, mentor iya, sih. jadi mentor. Mentor. Mentor lebih reasonable. Jadi kesannya kayak Lance Stroll sama Alonso, cuma bedanya Alonso ya, sekarang. Yes. bedanya sekarang Lance Stroll-nya kan di belakang, kalau Leclerc mungkin besok di depannya Lewis gitu. Lewis yang jadi Bottas gitu. Nggak mungkin soalnya kalau misalnya Lewisnya dijanjiin bakalan Jordan tuh mustahil banget sih menurut gua ya. Aneh gak sih, maksudnya lu di satu sisi Bisa sih. enggak, di satu sisi lu nahan Leclerc, tapi lu juga memberikan kesempatan buat Lewis jadi Jordan. Ngapain anjir? Tapi lebih aneh juga karena dengan apa namanya bukan portofolio apa sih CV 7 kali juara dunia tapi jadi second driver. Iya, masih ada Luis masih ada sedikit lah. Mungkin- Dikasih iya. 1-2 tahun masih bisa itu kalau Masih misal bisa. jadi di Iya, Ferrari. apa ya pertimbangan Apalagi kalau Ferrari bagus. untuk mengambil seorang Lewis Hamilton, karena kan gue yakin Ferrari kepinginnya Leclerc dan Jordan gitu. Dia nahan Leclerc banget, Hmm. tapi di satu sisi dia juga mau ngambil Lewis, ngapain ya? Aneh juga kalau dipikir-pikir loh ya, secara tim itu aneh gitu. Maksudnya mau greedy, lu maksudnya mau kalau bisa, kalau nggak Leclerc, kalau Leclerc gagal terus Lewis gitu atau gimana, Mbak? Apa? Iya, paling gitu sih. Soalnya aku baca dari artikel itu John Elkann tujuannya adalah bikin super team. Nah, kalau super team misal ngomongin super team, penonton yang nonton NBA mungkin tahu ya 2017, 2018 itu kan Golden State tuh KD, Curry, terus Thompson. Nah, Ya, misal Curry lagi nggak perform, yang perform KD dan sebaliknya gitu kan. Jadi kalau misal Ferrari ngesain Hamilton dan ngemasangin sama Leclerc, mungkin visionnya adalah kayak gitu. Jadi misal Leclerc lagi blunder, Hamilton yang maksimalin poin. Karena kita tahu kan Hamilton konsistennya bagus dan kalau misal Ferrari kenceng nih 1-2 terus Leclerc kepleset. Nah, itu yang di belakang at least masih kenceng dan nggak perlu pusing lah mikirin konsistensinya Lewis gitu. Jadi ya mau ngejurdunin Lewis pun oke, karena kalau Lewis Iya jurdun lagi bakalan mecahin rekornya
Schumacher dan gitu judul kan. 8-nya dengan Ferrari Ferrari. lagi. Iya, Dan dengan benar. Ferrari. Benar Iya, benar. jadi, Bagus sih menurut Ah, gua. plus apa bukan plus apa sih namanya win-win solution Iya, iya, iya. Mungkin kalau Buat, misalnya Lewis Jordan pun it's okay karena mungkin dia bisa menjadi contoh untuk Leclerc kali ya. Karena kan pas zaman Leclerc masuk, Vettel pun nggak bisa bawa mobilnya untuk Jordan kan waktu itu. Jadi mungkin kayak menjadi motivasi tersendiri mungkin kayak buat Leclerc. Ini loh, Lewis aja bisa. Mungkin gitu kali ya. Tapi kalau misalnya in the end tetap Leclerc yang Jordan ya udah gitu. Nothing Apa-apa tulus juga. juga Iya. gitu. Ya bener sih, masuk akal sih sebetulnya ya. Iya. Cuma ya jangan sampai intinya, tapi ya kayaknya kombinasi Leclerc sama Lewis nggak mungkin jadi kayak Lewis sama ini juga sih, sama siapa Bottas namanya? enggak. Sama aduh, gue lupa namanya siapa? Bottas, Bottas. Bottas. Bukan Bottas. George, Russell. George. Bukan Russell anjir. Aduh, gue tiba-tiba Alonso. blank. Rosberg, ya, Rosberg. Rosberg. Nah, Kovalainen Iya, gitu. iya. Kayaknya Sama Leclerc lebih bagus kalem itu sih. hampir ke sana. Kalau misalnya apa Lewis sama Max tuh baru tuh mungkin momen sama kayak Rosberg bisa tuh. Tapi kalau sama Iya. Leclerc kayaknya enggak deh, kayak Ya kelihatan dari ya sekarang lah ya 2 tahun ke belakang di Ferrari kayak nyantai-nyantai aja gitu Iya, kan. nyantai-nyantai Ya, aja. Tetap ada kalau misal minta-mintaan sama tim, posisi tapi nggak sampai berantem gitu. iya, marah-marahnya pun ke tim gitu kan kayak Iya. tahun lalu. No. Nggak Di track yang itu best tolol mau tolol dibalap. aja sih. Hari kan Itu. besok Monaco lagi Itu pas tolol Poles aja Start. itu, Iya. tolol sih itu. Marah-marahnya Nggak, itu pasti ke tim. Gue pingin Xavi diganti sih jujur aja. Xavi tolong lah, ganti aja lah. Kenapa harus ganti gitu? Tapi Iya. tau gak sih, belakangan semenjak Xavi tuh dikomentarin kalau dia tuh ngomongnya kayak ngomongnya tuh template gitu loh, ngomongnya cuman nene understood bla bla bla. Ya, ya. Belakangan dia ngomongnya panjang loh. Gue lihat di TV radio, ngomongnya lumayan bla 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 bla, nggak kalimat template lagi. Enggak, tapi dia tetap masih blunder yang dijedah kemarin, ya kan? Iya. Tetap Ah, tetap itu aja tuh. masih nggak bener gitu. Chemistry-nya kalau dibandingin sama Luis sama Bono, terus si Max sama GP jauh Iya. ya kan. Iya. Jelas. Kedengeran banget chemistry-nya GP sama Verstappen adu duel di radio, terus Gua Bono masih- sama Luis Masih veteran, Berantem kayaknya juga masih gitu veteran kan. engineer-nya Carlos kayaknya menurut gua. Masih aman-aman Si Adam, aja kayaknya. Iya. Adam, ya ada Adam mah dari zaman Vettel udah emang apa ya? Emang udah apa ya? Gua- Kayak nyatu gitu loh. gua sama lebih siapa. itu kan udah Hmm. lama juga kan Ricardo ada. Iya. So far ya Heeh. dari pengalaman, maksudnya dari pengamatan gue selama ini nonton F1, gue tuh kepingin yang nge-pair sama Leclerc tuh engineer-nya Pierre Gasly yang dulu di sekarang punya Nick De Vries. Gue pingin, Yang orang Prancis ya. Iya. Oke Pierre, iya asik tuh. Dia bagus anjir. Ntar ngomongnya pakai bahasa Perancis gitu. Ya, enggak lah, kan atau bahasa Inggris kemarin. Oke Pir, kucup ngomongnya kayak Enggak. aksen Prancis gitu ya. Gue suka dia soalnya informatif banget gitu. Bagus dia. Iya, terus kalau mau yang ngomongnya halus ada engineer Mick ya. Don't worry Mick, don't worry, it's Oh, okay, it's iya, Mick. okay. Iya. Kalau Mick Halus itu, banget tuh orang Mick anjir. kayak bapaknya bukan engineer sih, kayak bapaknya sih. Lembut Kayak- banget ngomongnya Iya, anjir. Enggak, Terus kalau mau santuy, iya bagus kayak sih. gitu sama si Mick Tapi emang engineer halus. paling the best emang punya Red Bull sama punya ini sih. Oh iya. Sama punya Mercedes sih G- gua akuin sih. Mereka GP the best aja. bagus sih emang. Anjir, iya ya. Jadi ya kita lihat sih gimana pairing mereka berdua apakah jadi karena memang rumornya 2024 jadi tahun depan. So gua Depan rasa katanya. akan mulai panas itu di sekitaran ini ya summer break ya pastinya nanti tiba-tiba Yes. breaking news gitu. Wah, Ya, ini kalau nih. nggak sebelum sahur break, setelah sahur break. Kayaknya- Tapi kemungkinan besar sih sebelum ya. Sebelum aja. Kayaknya menurut gue Ferrari bakal setelah deh kayaknya ya. Yang Lewis nih. Karena menurut gue Lewis mungkin Kalau- masih lihat performa mobilnya juga deh. Kayaknya kan mobilnya Mm-mm. udah ganti nih. Kan katanya membawa upgrade yang lumayan gitu kan. Dilihat dulu nih pace-nya. Karena ya maksudnya buat Lewis aneh aja gitu untuk pindah ke Ferrari yang sekarang tidak baik-baik saja gitu. Ya nggak sih? Ya, kayak kita ngeliat Ya. Alonso pindah ke dari Alpine ke Aston, ngapain lu pindah ke tim Iya peringkat sih. 9? Iya Tapi lu sih. ngapain? Tahu aja. Bedanya Aston waktu itu kan kayak bener-bener pelan banget gitu kan. Sedangkan Ferrari sekarang step untuk perubahannya itu kita udah lihat, udah ada ganti Tapi- personil banyak Enggak, gitu menurut kan. gue tapi nggak menutup kemungkinan Lewis Hamilton itu juga bakal ngasih feedback nggak sih untuk Ferrari mobil-mobilnya ini kayaknya Iya, of course. ini Jelas ya dong. masuk akal juga sih
Karena feedbacknya Vettel aja di Aston Martin lihat tuh langsung Kenceng aja Jangan. gua. Hamilton langsung. ngacir. Jadi Vettel dicampur dan Valos, wah dah. Dan kalau Muridnya tuh mantan Red Avatar Bull gitu kan. kan. Mantan Red Bull Yoi. ya. Vettel Muridnya Avatar, Vettel coy. Vettel balikin Ferrari lah. Jadi apa gitu? Iya, katanya kan mau balik jadi apa namanya? Ya kayak outside gitu lah, apa? Kepala outside, hubungan outside Atau gitu. Tapi Binotto gitu katanya di- nggak langsung Binotto balikin buat ke di Vettel. bagian engineer gitu mungkin atau gimana gitu. Iya cuy, Binotto nggak mau. direktornya. Binotto nggak mau guys. Binotto itu kemarin aku baca juga di ada source gimana, ada yang bilang gitu kan, Binotto mendingan balik kerja jadi teknikal lagi aja nggak sih di Ferrari. Nah terus dibantah karena Binotto itu maunya tim prinsipal, selain tim prinsipal nggak mau. Oh Jadi dia nggak mau turun jabatan istilahnya, tapi iya dia nggak mau turun tapi jabatan. Tapi understandable masalahnya- sih, understandable iya sih. sih. Lu udah Gimana? pernah di atas, terus lu diturunin lagi, maksudnya di tim yang sama gitu. Kecuali Iya mungkin sih. dia dijadiin apa di tim lain mungkin nggak apa-apa kali ya. Misalnya Red Bull atau Mercedes yang hire dia untuk menjadi apa mungkin it's okay. Tapi kalau di Ferrari lu kesannya kayak di kerjaan yang sama lu turun jabatan anjir. Jadi pasti nggak mau sih, Iya. bener sih. Masuk akal sih, itu Iya pride-nya sih. dia Iya, sih. Iya tapi masalahnya dia jagonya di situ anjir, technical director tuh jago banget dia. Tetap aja. Mungkin menurut gua dijadiin shadow aja. Maksudnya tetap dipekerjakan tapi orang-orang nggak tahu kalau selama ini ada dia gitu. Mungkin itu Waduh. Serius. Masalah lagi ntar. Lo enggak, maksud gua dibayar sebagai ini tapi lu nggak usah masuk ke kamera gitu. Untuk di pabrik aja lah misalnya gitu mungkin. Nah, orang nggak tahu juga kan. Ya, tapi nggak tahu sih dia itu. dia malu nggak ketemu sama apa pegawai-pegawai dia kan. Dia dulu kan bosnya. Bos gua ya. Iya, bos gua sekarang star kita. Wah, kayaknya ya pride juga sih. Kok kayak kenal gitu ya. Iya. Oke lah, ditunggu aja ya. Gua sih kalau dari lu Dims, lu oke nggak sebagai tifosi nih? Mungkin kita terakhir deh, Regi deh. Menurut lu Lewis sama Leclerc bakal gimana kombinasinya? Kalau lu Ini dari sudut pandang orang di luar tifosi nih. Ini nih bakal jadi kombinasi yang bagus lah. Ini lebih ke ya seperti yang tadi udah kita bahas bareng-bareng gitu ya. Mungkin jadi lebih ke mentor gitu ya, karena dengan segudang pengalamannya mungkin di Mercedes bisa sharing-sharing apa yang ada di Mercedes sama yang ada di Ferrari. Dia bakal ngasih banyak feedback juga buat pengembangan Ferrari buat musim berikutnya, meskipun jatuhnya jangka pendek ya, gak bisa jangka panjang. Hamilton bakal berapa tahun coba di Ferrari kalau misalkan jadi ya. Paling dikasih Ya, bakal dua- lama-lama dua banget. kontrak. 10. Mungkin mentok 3 tahun kali ya. Jadi 2026 kelar. Nah itu. Nah, itu itu sih. 2025. 2-3 tahun. 2 tahun, Makanya. 2024, 2 tahun. 2025 dilihat dulu performanya, ntar kalau bagus lanjut di 2026. Kayaknya gitu deh. Nah itu tuh. Nah Mungkin itu ya. paling pengembangannya dari sana sih titik ya poinnya gitu ya. Buat ngembangin Ferrari di sana, Hamilton bakal kayak gimana sih gitu ya. Nanti ketika masuk ke Ferrari, bagusnya sih ya memang kayak gitu. Kolaborasi buat mentor minimal, mungkin bisa bantu Leclerc jadi jurdun, atau mungkin ya kayak tadi ya win-win solution kalau misalkan Leclerc blunder, Hamilton in gitu ya. Atau sebaliknya, bagusnya sih gitu. Oke. Bagus. Nopal. Menurut lu gimana, Pal? Menurutku sih ya bagus gitu kan, karena tadi aku udah bilang juga Lebih bakalan, bagus ketimbang saling Sainz sama Leclerc sekarang. of course dong. Jelas. Karena kalau menurutku ya komposisi tim yang bagus itu yang satu emang pengalaman, satu emang emerging star gitu kan. Ya Red Bull ada Sergio Perez sama Verstappen yang udah emerging gitu kan. Udah ya istilahnya sekarang udah di peak lah, istilahnya udah di peak. Kalau Leclerc udah pernah dimentorin sama Sebastian Vettel, terus udah pernah, kalau misal jadi ya bakalan dimentorin sama Hamilton, bakalan kebangetan banget kalau nggak sampai jurdun sih, at least 1 kali lah. Dan ya ini Bener. kalau misal jadi gitu kan, super timnya jadi gitu dan Ferrari developmentnya bagus, at least ada 2 kemungkinan kan, Ferrari dapat jurdun baru atau Lewis matahin juara ketujuhnya Schumacher di Ferrari. Jadi win-win solution buat Ferrari kalau menurutku. Iya sih, masuk sih. Kayaknya Ferrari juga ngincer itu sih kayaknya 8 kali. Kalaupun nggak jurdun ya udah
kesempatan buat Leclerc, tapi kalau Lewis sampai bisa jurdun, gila Ferrari bakalan mencetak sejarah 2 kali anjir. It is. Jadi GG sih. Kan 7 kalinya yang pertama gimana di Ferrari kan, Michael Schumacher kan, Lewis 7 kali kedua. Berarti kan yang pertama tetap Ferrari gitu. Jadi kalau 8 kalinya di Ferrari, anjir Ferrari rezeki nomplok sih. Di Mercedes gak Betul. jurdun, malah di Ferrari jurdunnya gitu kan. Tapi kalau melihat ke belakang ya sejarah, Michael Schumacher waktu di Mercedes juga udah pelan gitu. Jadi ya let's see aja dia di. Ya, soalnya kan abis pensiun 2 tahun ya, 3 tahun ya? Iya 3 sih, tahun Tiga tahun. bukan? dia Tiga comeback tahun. ya, Ah, comeback Michael Schumacher ya. 89 iya 3 comeback. tahun. Iya. Oke Iya, lah. pace-nya udah hilang. Dims gimana Dims? Menurut Tifosi nih. Wah, ini pairing yang sama sekali tidak gua ekspektasi sama sekali. Kayaknya soalnya orang-orang tuh termasuk gua ya ekspektasinya tuh paling Lewis ke Ferrari, oke, Leclerc yang cabut ke Mercedes, kayak tuker guling. Tahu-tahu mereka ada berita pairing Lewis ditawarin 40 juta euro atau sekitar 740 miliar something. 17 miliar duit itu coy. Ditawarin ke Ferrari terus pairing Leclerc dan juga Leclerc di convincing banget sama petingginya buat stay di Ferrari. Ini bakal kayak era siapa ya? Mungkin era Felipe Kimi kali ya. Kayak pace-nya kadang kenceng dia tapi hasilnya tetap bagus gitu dua-duanya. Ngerti gak? Iya, Kayak Felipe Kimi kali ya. Kayak Mungkin ICL, ya. menang gak pernah Artinya tapi sih paling kontraktor gitu. di atas. Interesting. Iya kayak bener itu duet yang mungkin itu Felipe sama Kimi, karena Kimi kadang strong di sirkuit yang gini, Felipe kadang strong di sirkuit ini, tapi emang kalau konsisten lebih konsisten Kimi gitu. Itu sih menurut gue bakal mirip kayak konsisten bakal pairing mereka, tapi somehow yang lebih jago pasti ya Leclerc lah. Enggak, masih 50-50. Masih Lewis iya, soalnya kita masih belum tahu. Lewis nih. Lewis Antara kayak Lewis bakalan bisa kenceng atau dia menurun juga gitu. Antara dua itu sih. Karena di Mercedes sekarang udah kelihatan lebih mau disalip ada Russell gitu kan. iya makanya ya Lewis need something sih buat gebus lagi, tapi gue yakin dia masih ada buat jiwa menang ya, masih ada kayak mungkin kalau nggak tahun ini tahun depan dia masih menang sih harusnya, sekali at least sekali atau 2 kali masih menang Ya kayaknya. let's see lah ya. Enggak status harus 3. Karena ya kita lihat sih. Kalau menurut gua Mercedes gimana nih? Emang rela melepas Lewis Hamilton gitu. Maksudnya Lewis bakalan pensinya di Ferrari loh gitu. Kalau dulu kan Michael Schumacher sesuai udah mimpi dia. pensi tapi dibalikin lagi sama Mercedes gitu. Beda. Kalau ini kan ini Lewis tukeran. belum pensi nih. Lu yakin mau ngelepas Lewis dan Lewis bakalan pensinya di Ferrari loh gitu. Jadi itu legacy Iya. lu anjir, kayak sayang gitu. Ya tapi let's see sih. Gua penasaran aja Toto bakalan gimana karena kan Lewis kan udah kesayangan banget gitu. Sedih sih Tapi pasti dia. sesuai impian Lewis di awal, pensiun di Ferrari. Iya sih dia juga. Untungnya masalahnya semua orang tuh kepingin jadi driver Ferrari anjir. Semua Iya. tuh cita-citanya tuh jadi driver Ferrari gitu loh. Menurut gua. Including Lewis. Lewis tuh pernah tanyakan, Lewis kenapa lo gak pergi ke Ferrari? Bukannya gue gak pengen, Gak ada cuman emang tawaran. gak ada tawaran aja. Gue tuh pengen, emang gak ada tawaran. cuy. ini Ini udah ada Nah, itu tawarannya dia. nih. This is the Ini moment. udah ada nih. tuh. Ini nih. Iya sih menarik sih. Kalau gue kayaknya dari dulu tuh gue udah feeling karena ada kan yang pas zaman rumor Lewis tuker sama Leclerc, di Ferrari malah fotonya kan di Instagramnya Leclerc sama Lewis tuh. Jadi kayak kayaknya Ferrari gak setolol itu juga ngelepas Leclerc gitu. Orang Leclerc bagus, ngapain malah mempertahankan Iya, Sainz gitu. mending tendang ke Sainz lah. Iya, maksud gue ya Iya. Sainz ya gimana ya sorry aja gitu, maksudnya performance-nya nggak bisa mengimbangi Leclerc at least gitu kan. Jadi ya lalu sama Lance Stroll aja lu kalah kemarin gitu kan. Jadi ya gimana ya, harus ya mau nggak mau emang harus menelan pil pahit sih Sainz tuh kayaknya menurut gua nggak tahu ya, dulu sempat bagus kan tapi nggak tahu Iya nggak outpoint Leclerc di 2021 kan? ya. Dia sampai ditunjuk sama Ferrari itu berarti kan bagus sebetulnya, cuma Potensinya Potensi. oke kelihatannya. kan kapan lalu Ferrari Iya. malah mau ke Ricciardo tuh waktu itu.
Kan Iya, kalau sebelum- nonton di Drive to Survive kan Ricardo bilang, waktu itu gua underperform jadinya yang kepilih Sainz, dia bilang gitu kan. Ya tapi kalau misalnya Ricardo mungkin bisa lebih buruk lagi sih. Jadi Ya, I mean nggak ada yang tahu gitu kan apakah Ricardo waktu kalau Iya misal sih. ke Ferrari bakalan naik atau turun. menarik sih I tapi mean, ya, lihat ya. Penasaran Kayaknya emang juga. satu tahun F1 itu bisa benar-benar merubah semua Nggak, itu lah. Yang karena dilihat masalahnya yang dari Red Bull itu nggak ada yang bagus loh, Pal. Vettel ke Ferrari melempem. Ya Iya. kan? Terus maksudnya ya kencang tapi Picknya- setelah itu picknya melempem gitu. habis. Iya. Picknya habis dihabisin di Red Bull. Ricciardo dihabisin di Red Bull. Sampai Horner bilang kan, "Kok ini Ricardo kayak bukan Ricardo biasanya gitu. Kenapa ya?" gitu kan. Yang kan waktu dia balik katanya waktu di simulator dia masih kebawa setir kebiasaan di McLaren katanya. Berarti kan emang mungkin setiran mobil Red Bull tuh lain daripada yang lain kali. Jadi pas pindah tim tuh nggak enak mungkin atau nggak biasa kali ya. Tapi sama kurusan Daniel. masalahnya Tipe Iya. mobilnya juga. masalahnya dari Mobilnya Ricardo juga pindah-pindah tim mulu sih. Jadi Harus. kayak mungkin dia adaptasinya sulit kali. Tapi 2 berarti tahun, harus 2 tahun. diakui yang bikin salut berarti adalah Fernando Alonso ya. Dia kenceng banget adaptasi loh. Mm-mm. Gila. Dia di mobil apapun kenceng cuy. Even McLaren Honda yang mobil kecepatan ter-9 tahun 2015. He can Dia, fight. dia kelima anjir finishnya. Iya, berarti Kayak emang mobil Dari Batuk gitu. 2015 sampai Ujung-ujungnya 2017. Alonso. Iya, Alonso iya Pure- sih. Alonso pure bakalan talent jadi, anjir. Alonso bakalan jadi legend sih bentar lagi. Bukan bakalan, emang udah legend. Udah Udah legend. itu. Belum lah Legend. legend Living masih legend. harus pensiun lagi dulu. Gak udah legend, udah menang endurance, udah ya di Indy McLaren-nya bapuk sih, tapi di endurance udah menang, di F1 udah menang nggak? Itu udah legend, udah beda Endurance kasta. Monaco udah tinggal Indy ya Triple Crown ya. Iya, tinggal triple crown-nya. Harusnya tahun ini ya Bapak Alonso mumpung McLaren-nya bagus gitu kan. Ya, Malah juga bagus. Aston juga juga bagus. bagus. Aston Rasanya juga mumpung bagus. bagus. Tapi 28 bagus kesempatan. Nah, ini tahun 3. ini kayak tahun lalu anjir. Ini Aston itu kayak Ferrari tahun lalu, kenceng tapi nggak bisa juara 1 tuh nggak? Iya ya. Tahun lalu malah lebih bagus Ferrari dikit kayaknya masih bisa juara Bagus 1. Ferrari lah. Ferrari lah. Iya Beda kelas. Tahun lalu Ferrari Nggak, calon juara, Berarti sekarang menunjukkan bahwa Aston calon Ferrari kenapa bisa kayak hilang banget ya pace-nya ya? Padahal tahun lalu Sebenarnya Ferrari kenceng loh. Ferrari itu masih kenceng, masih sama kayak tahun lalu. Cuman emang yang lainnya makin kenceng. Ferrari itu stuck, nggak stuck sih menurut gue. Di situ masih Dia- di situ gitu loh. Dia jelek di tire degradation-nya itu loh yang bikin Iya. Terus ditambah beloknya makin gak enak karena buat ngejar power banget. Horner Terus sampai udah, bilang oke. kan, ini tim pada Urusan kemana? udah Kita bisa. upgrade kok, yang lain pada nggak upgrade gitu. Anjir. Nggak apa-apa sih dia ngomong gitu, dia kenceng. Iya sih. Dah, semoga lah bisa Ferrari semoga bisa lompat kayak Aston Martin di tahun depan, tapi ya tiap tahun bilang gini terus anjir, next year is our year, males juga gue bilangnya. Sekarang makin drop lagi, wah. Iya, sekarang malah gitu. Smart. Tapi ya kalau- semangat tahun depan. tapi semoga kalau dia udah Slogan. berani ngambil Lewis Hamilton, mungkin ya harusnya udah ada rencana di balik itu semua lah. Jangan ngandalin driver jago doang gitu, karena mobil jelek juga percuma juga, ya kan. Yes. Jadi sayang banget. Leclerc sih yang kasihan gue ngeliatnya kayak Masih udah muda. saatnya dia tuh bersinar gitu. Iya. Iya, saatnya bersinar. Iya sekali aja lah, at least Jordan sekali. Alonso udah pernah Jordan di Ferrari gitu kan. Jadi Belum. belum ya? Belum. Alonso di Renault. Dua-duanya di hampir, di Renault. Renault. hampir ya. Di Ferrari. Nyaris, Iya, aduh. ya. Di Betul, Ferrari nyaris. sama Iya, ding, nasibnya. belum ya? Iya, Terakhir 2012 sama Kimi ya? 2010 Terakhir kan? Kimi ya? Iya, Iya, terakhir Iya, di Kimi. Tuh, berarti sama masih Berarti- SD coy. Iya. Ya berarti Kimi makanya pun udah depak habis Jordan. tolong segera diperbaiki anjir. Kasihan gitu loh. Orang udah tua di sana lu nggak kasih Jordan anjir. At least Iya, sekali lah, at least sekali lah. Iya tahu nih. Gak Aduh. butuh 7 kali kayak Michael Schumacher, tapi at least sekali gitu. Ferrari Jordan, kita masih SD ya. Kayaknya Iya, kalau- masih Iya. SD. kayaknya kalau Ferrari Asli. Masih Jordan SD. kemungkinan paling make sense-nya kayaknya 2026 deh baru bisa. Kayaknya ya. Aduh, mau banget, Moy. Nggak, Waduh, saat 2026 is our year. Enggak masa. Iya. Maksud gua ya realistis aja. Red Bull sekarang udah kayak megang era ini banget anjir. Gimana tuh? 20 musim coy, nggak juara dunia kalau 2026 anjir.
Masa Kocak. Red Bull Kalau tuh sampai kayak dari udara pegang. guys, kocak guys. Ya, Kocak kita lihat asli. apakah tahun depan Ferrari bisa, atau mungkin di tahun inilah, semoga Ferrari bisa memecahkan masalah tire wear, karena kan masalahnya di tire wear Hmm. aja gitu. Iya, Betul. tahun ini Ferrari Jurdun, yuk. Ya, Ya. itu kalau misalnya Ferrari tahun ini Kalau jujur sih bisa GG. gua teriak-teriak sih anjir. At least kalau at least ada yang bisa menang selain Red Bull deh, ya kan? Sekarang tahun ini kan emang kuncinya gitu, siapa yang bisa ngalahin Red Bull? At least satu race win deh, Iya satu ya, race, so far yang satu win race Red weekend Bull semua ya, belum ada. masih ya. Iya, Iya. Verstappen Iya. Perez Gila, gitu. iya. Alonso besok lah, Monaco Alonso Alonso 28 bisa. tambah 5 33. Weh. Enggak, jangan sampai jangan sampai Konspirasi lagi tuh, Ferrari iya. masuk P3-nya kayak Lando tahun lalu, sekali doang. Iya, Cuk. Itu pun gara-gara Bisa balapnya jadi. jago. Iya, makanya itu pun karena waktu Bisa itu jadi. Leclerc-nya melintir. Iya kan? Kalau waktu kayak di- gitu di sih Imola. beda lagi. Jadi let's see. Oke lah, kita lihat ya guys. Gue juga penasaran sih kalau misalnya Hamilton bakalan ke Ferrari. But ya, ada rumor kecil yang harus kita highlight juga. Yuki lagi diincer sama Red Bull. Oh, kan? masuk ada Red Bull. Ya. Iya. Ya itu pengembangan jelas lah. Deserve sih orang nge-carry gerobak ya. Apakah Yuki udah layak untuk pindah Red Bull menggantikan Perez menurut kalian? Hmm, 1 tahun ya, lagi. prospek One more jangka year, panjang. One more year. Selesain tahun ini dulu sih, lihat akhir tahun Iya. ini. Oh iya sih, Ya, Akhir tahun ini kalau misal bagus ya tahun depan desain. Ceko tahun ini kelar kan kontraknya? Tahun depan. 2024 ya kan, Iya. 2024 Oh, kalau nggak salah. makanya dia disiapin dulu gitu. Tapi gue kaget sih ngeliat Yuki masuk ke Red Bull gitu. Yuki sendiri waktu di Drive to Survive kan bilang, gue gak nyangka kalau diperpanjang kontrak gue katanya. Gue sering nubruk katanya. Jadi ya, let's see. Tapi mungkin Yuki terlihat bersinar karena sekarang Nick De Vries ya. Jadi harus thank you sama Nick De Vries aja. Pastinya. Kalau Pasti misalnya, ya. kalau misalnya tahun ini Aduh. Pierre Gasly lagi, kayaknya Yuki nggak kelihatan bersinar deh. Kayaknya. Karena itu sih ditambah orang-orang tuh underestimate dia gitu. Yuki bakal kalah pasti sama Nick De Vries, diobok-obok lah, nggak bisa ngelawan Nick De Vries. Cok. Nick De Vries hilang. Dia yang Iya, S19. experience. Apalagi Nick De Vries dikasih ultimatum. Wah, ini seru sih, tahun ini seru Pressure banget sih. sih. Kita udah lama nggak melihat pergantian pemain di tengah-tengah musim ya. Udah lama banget. Oh iya. Terakhir kan Kemarin 2000 Terakhir Imola. Gasly Albon terakhir udah. Iya. Imola nggak? 2019. 2002. Iya, 2019. 19. Gasly 2019. Albon terakhir itu. Terakhir itu udah. Imola Gila. kemarin nggak jadi. Berarti kesempatan Nick De Vries satu lagi di Monaco. Albon Buat kalau nunjukin. masih sampai sekarang masih ada di Red Bull gimana ya? Masih. Max nggak Jurdun tahun lalu. Susah. Iya, Max belum nggak ada Jurdun. pace-nya. Enggak sih. Nggak ada pace Albon di kalau misal masih di Red Bull ya. Kalaupun ada ya seabad nunggunya, yang mana kalau buat tim kayak Red Bull yang pengen langsung menang, not their type lah istilahnya. not their Perez type. itu masuk ke Red Bull juga, kalau menurut gue juga pas momentum hokinya pas banget sih, pas dia dari belakang sampai P1 itu. Disakir ya. Ya itu GG sih, kayak mereka kayak wah anjir, bisa ya dari belakang sampai finish P1 gitu. Iya, Ya, gara-gara Jack Aitken. Dan untungnya pace-nya pun translate di Red Bull kan. Ya, Kalau untungnya di misal Red Bull, kejadiannya kayak De Vries, waduh, lucu sih itu Perez. Kalau misal untungnya nggak gitu kan. Untungnya pace-nya Perez at least kadang-kadang bisa sama Ya kan Verstappen, menang tapi di road race kan menang dia. Road race. Ya. Ya kan emang Race. jalanan kan, race jalanan. Road Street race. race. Street race ya. Road Sama race. street sama race Oh, iya. sama bahasa Inggrisnya. Oke, jadi Yuki ya, kita tunggu berapa tahunkah Yuki akan masuk, dan gue juga masih tanda tanya besar sama Ricciardo karena dia kan juga kepingin balik tuh. Cuma kan dia bilangnya pengen baliknya di tim yang atas gitu katanya. Kita lihat aja apakah akan ada sabet-sabetan posisi yang tak terduga lagi kayak Piastri gitu kan. Ya, Wah, update Twitter lagi without my permission. Wih. itu rame itu. Alonso nyantai gitu kan. Let's see lah. Alonso santuy. Karena juga kencang. masalahnya sekarang yang bisa sekarang tim yang ada kemungkinan Jurdun soalnya nambah satu nih, nambah Aston Martin nih. Jadi aduh, ya bakalan tambah berat menarik sih. Tambah berat. Sebenarnya gitu. Cuma ya Jadi
Big Four guys. Yes, tapi Red Bullnya masih kekencengan so far ya. So far masih kekencengan, masih untouchable nih Red Bull ya. Max Verstappen, Perez aja nggak. Ya ini inget Mercedes 2020 banget sih. Ya nggak sih, 2020 ya benar. Bottas, Iya. Benar. Bottas sama Lewis di depan banget gitu. Bottas lebih lambat tapi tetap aja nggak kejar sama yang P3 gitu loh. Ya, Bedanya pace grid tahun ini tuh lebih deket di kualifikasi. Kualifikasi kan 1 detik tuh Iya. gapnya, Oh, 1,sekian. dulu masa Tuh abad. 2 detik, Ya, aduh. dulu. Makanya Parah. membuktikan bahwa emang Ya. tire management tuh penting banget di tahun ini. Yang lain-lain race pace-nya kayak nggak muncul, dan Red Bull di sini sampai sampai balapan kemarin pun kan upgrade-nya tuh belum ada yang miss, so far belum ada yang miss ya, karena kan kalau bisa dibilang Ferrari sedikit miss kan up pace, kalau nggak salah waktu upgrade suspensi itu ngejar pace cuma 0,1 doang, yang mana ya lawan Red Bull kurang gitu kan di race pace, yang mana Ya. Ferrari harus nunggu sampai Spanyol, sedangkan kalau Mercy kan upgrade rumornya bakalan dipasang nggak di Spanyol tapi besok di Monaco. Monaco. Ya, it's gonna be interesting buat upgrade. Jadi di sini Red Bull sih kalau bisa dibilang udah apa ya? Bisa bilang nyantai aja, kayak satu race weekend nggak upgrade pun aman gitu kan. Sedangkan yang lainnya harus satu upgrade, Kecap, dua upgrade, harus kecap. Nah, harus catch up banget. Ya kita lihat, ngomong-ngomong Monaco ya, kita langsung aja masuk ke Monaco. Hujan semua besok. 3 hari hujan semua. Monaco, oh emang prediksinya bakal hujan ya? Iya. Tahun lalu Iya, kan semua. hujan juga tuh, yang sampai kita delay start juga kan tahun lalu. Iya. Dan Monaco kesempatan untuk Charles Leclerc bisa menang sih kayaknya, cuma di Monaco karena kan dia jagonya di quali tuh. Jadi Monaco kan kita tahu sendiri race-nya emang di quali doang. Tahun lalu juga pastinya bisa menang kalau nggak goblok gitu kan. Ini strategi. stay out. Jadi ya kalau ngelihat so far kan Ferrari strateginya udah aman ya kan, udah nggak pernah tolol-tolol lagi so far ya. Jadi gua rasa kalau besok Leclerc bisa pole, ya more or less dia bakalan menang 80% lah. 20%-nya ya ada something Melintir. mungkin apa gitu. Mintir, Karena- hujan. Iya, karena gua yakin Max Verstappen Terbok. pun dengan pace sekencang itu juga nggak mungkin bisa nyalip kalau Leclerc defend-nya bener ya. Karena Monaco tinggal defend aja gitu, nggak mungkin mau di ini. Jadi gua rasa Monaco besok kalau kalian nonton bareng gitu, bukan nobar tapi nonton awai kayaknya. Race Sunmori. Sunmori. Kalau ada red flag baru bangun gitu kan, tapi kalau ada red flag udah. Iya pasti bosen sih. Jadi Iya. ya kebetulan untungnya gue juga nggak bisa live stream, jadi ya pas lah. Iya. Ya semoga gue mendapatkan kabar bagus ya, tiba-tiba yes Leclerc menang gitu. Terus Alonso menang. Bisa, Itu lebih bisa. wah. Enggak, Bisa tapi aja kan? ya tapi let's see besok harusnya sih kalau melihat so far Monaco mungkin Red Bull tetap bisa pole ya, karena kemarin yang bikin pole di Leclerc itu di Baku, yang mana tikungannya lurusannya padahal lebih banyak ya. Tapi Starter 2 aja dia gaining banget. Ferrari kuat kan di tikungan ya, Ferrari. Oh, di tikungan ya. Iya. Iya sih, kita nggak bisa lihat data karena Lurus Imola terus. kemarin nggak jadi ya. Nggak jadi. Iya. Banjir. Nggak ada perkiraan. Nggak, Miami tapi kenapa Ferrari jelek ya? Karena kan padahal Miami juga tikungannya banyak, atau mungkin tikungannya terlalu fast corner di Miami. High speed corner. Lah kan Leclerc nembok pas kuali, kelihatan Iya. Oh, nembok iya, pas iya. kuali, terus pasti Balapan nggak pede. iya pas balapan nggak pede, plus setup nggak bisa ya, mungkin kemungkinan besar ya dari nggak pede itu sih, dari kualifikasi udah Spinala nggak berani nge-push di tikungan, berarti kan itu sektor 1 nggak sih kan ya? Iya. Sektor Satu. Miami. Ya let's see. Kanan. Harusnya Ya. berarti secara so far harusnya Ferrari kenceng di tikungan, so harusnya Monaco kemungkinan besar bisa pole, apalagi tahun lalu kan memang pole-nya Leclerc gitu. Walaupun waktu itu ditolong sama Perez yang menabrak ya di tunnel gitu. Oh, itu. Jadi kita lihat aja apakah bisa pole lagi gitu, karena di quali aja kemungkinan crash-nya besar. So let's see. Kejar-kejarannya. Gua sih menaruh harapan besar ke Leclerc sih, tapi kita lihat
Kalau di Monaco itu biasanya paling bagus overcut ya kalau nggak salah ya. Iya. Masuk pitnya lebih belakang-belakangan karena kan traffic kan. Jadi yang di depan masuknya agak belakangan aja. So let's see aja. Karena kalau misalnya masuknya awal kena traffic, nah itu meninggal tuh. Langsung pace turun. Jadi Strateginya di jadi situ mereka berarti. harus lebih baik mereka overcut. Jadi masuknya ntar terakhir. Karena gue takutnya perang strateginya Red Bull juga agak bagus sih kan sekarang Red Bull strateginya juga gila. Ya Jadi, nggak usah ditanya. Tidak ya. tidak pernah Nggak usah salah. ditanya. ya hampir Tidak tidak pernah pernah salah. Belum Iya. kelihatan false. Jadi ya Ferrari ya kita lihat apakah bisa untuk memenangkan besok karena kayaknya satu-satunya kesempatan yang bisa Ferrari dapatkan itu di Monaco besok ya. Karena kan Di mana terlihat orang nggak bisa nyalip. ya sekarang nggak bisa nyalip dan Leclerc kan jagonya di pole doang tuh. Nah, ini Nah, ya kan Waktunya. waktunya. My time to shine. Yes. It's time to shine. Gua apalagi ini kandangnya dia, rumahnya dia gitu kan. Jadi ya buktikan. Kemarin kan udah terbukti sebetulnya kan timnya aja sekali lagi yang geblek gitu kan. Jadi coba redemption ya tahun ini eh, apakah bisa ya Monaco karena Monaco balapannya udah nggak seberapa susah. Lu pace-nya jelek juga di race aman-aman aja masih kalau menurut gua karena nggak bisa Iya. disalip Mobil juga. mobilnya udah kayak tembok aja tinggal Iya. geser dikit bawah tengah nggak bisa Betul. salip. Betul. Bisa Jadi, kesalip enggak? Gede banget gede nih mobil lagi nih Benar. sekarang ya. ya semoga bisa dan mungkin dikasih hujan-hujan dikit juga nggak apa-apa menurut gua. Kemarin kan juga hujan-hujan dikit juga masih aman, Leclerc juga masih kenceng-kenceng aja. So ya dilihat Monaco mungkin kita masuk ke ini ya, masuk ke prediksi ya. Regi. Nah ini menarik nih prediksinya. Regi Ngomong Alonso. satu Regi Alonso Alonso. full 46 nih. atau 1, 2, 3? Prediksi berapa nih? 1 sampai 5, Tengah 1 sampai atau 5, 1 1 sampai 5. sampai 5. Ya. Apa nih? Pokoknya 1 sampai 6 deh. Gua mau pengen ini deh, pengen prediksi deh Bikin, pokoknya. udah prepare. Ya udah 1 sampai 10 dah anjir. Anjir, Tambah-tambahin terus susah 1 ya, sampai agak susah 20 ntar 1 sampai lama-lama 10. ya. Pokoknya gua naruh harapan ke Alonso sih dengan konspirasi. Aduh, Aston Martinnya bagus, Prediksi apalagi sekaligus dikasih- harapan ya. Make sense. Luar Kalau biasa. Ya berarti 1-nya Alonso, 2-nya Wah. Leclerc deh, 3-nya Perez. 1, Wih. 2, 3. Karena street circuit. Baik. Iya, yoi. Dah 1, 2, 3. 4, 5, 6-nya paling Verstappen, Russell, Hamilton. Sainz 6 udah. Iya, make sense tapi agak nggak make sense tapi ya oke lah. Masa Verstappen di luar gitu loh. Iya, mungkin ada mistake atau iya paling kayak gitu. Tapi kita lihat ya. Verstappen tuh. Kalau gua sih kayak so gitu far aja. kayaknya gua jarang lihat Verstappen mistakes kayak hampir nggak pernah. deh. I mean, Singapura mistake. Emang Singapura iya, mistakes ya? tapi berapa Dari balapan dari ke berapa belakang coba, balapan Dims? baru 1. Berapa balapan coba? Gue lebih Iya. gue lebih percaya Siapa Leclerc tahu mistakes ya. daripada Verstappen. Meskipun persenannya Aku kecil. lebih percaya ngelihat meteor lewat daripada lihat Verstappen mistake anjir. Iya, anjir. Dips. Waduh, besok kayaknya gua nggak nonton, tapi semoga bisa nonton. Gua sama Mike tuh teman-teman. Bisa lah kita Semoga- ntar nonton di HP kan ada bisa. Iya, asli mungkin bisa. Semoga gue bisa dengar kabar yang baik karena Leclerc besok kencang di pole kayak tadi Mike bilang. Harapan gue satunya Alonso. Goblok kenapa satu Alonso? Plot twist. Kenapa tiba-tiba Alonso Lagi- udah? Wah, ini satu Leclerc nih. Alonso. Karena apa ya? Gak tahu 33 kemenangan nih, dikit lagi gitu loh. Ya Alonso 1, 2 Leclerc, 3 Perez. Sama Tadi dong, gue pengen Regi. Perez. Tadi gue pengen Perez, cuman Regi udah gue 3 Verstappen. Terus kalau Jadi enggak make sense. Wow. kalau enggak Verstappen ini tetap ketiga, Alonso yang kedua, Leclerc ke 1. Tinggal 1-2-nya dibalik. 45. 456 ya. 456. Wow, Russell 4. Iya, Russell 4, 5 Perez, Russell bakal defense banget. 5 Perez, 6-nya Lance Stroll. Masuk. Wow. Nopal. Iya, make sense. Satu Leclerc, Yes. dua
Komeng, 3 Verstappen, Tumben komennya ditaruh P1 dia. 4 Gasly, Make sense. 5 Russell. 6. Where is Lewis, bro? 6 aduh ini 6 jujur agak abu-abu ya kalau masuk papan tengah. I Where's mean, Lewis? Where's Lewis? Where's Lewis? 6 siapa ya? Aku Stroll. nggak kepikiran pembalap anjir. Pembalap anjir. Stroll kali. Aku Apa-apa. expectnya Stroll nggak sebagus itu, maybe kecuali hujan. Kalau hujan mungkin bisa ya, tapi aku nggak expect Stroll bakal sebagus itu karena papan tengahnya seru ya. I mean, ya aku taruh Hmm. Lewis. Oke, Wow. gua Perez mana? Perez hilang deh. Kayak Perez satu. DNF. Aduh. gua 1 Perez Leclerc, DNF. 2 Verstappen, Hmm. 1 Leclerc, 2 Verstappen, 3 Perez gua, standar aja. Alonso. Where's Alonso? Hmm. Where's Alonso? Alonso DNF. 4 Alonso. Oke. Dari tadi kita nggak ada yang nyebut Sainz anjir, kasihan banget ya. Saya Gua di 6. 7 kok. Sainz kalau hoki itu menang tuh. Kalau Leclerc di hoki. underlaterin lagi strateginya menang tuh. Kayak 5 Sainz deh gua. Terus 6 Russell. Standar aja sih. 7? Sebenarnya gua mau naruh 4 tuh, gua mau naruh bukan Alonso, gua mau naruh Lando Norris somehow, enggak tahu kenapa dah. Oh. Masih Oh, apa sih? mentang-mentang livery baru. Ya, karena- oh iya. Karena kan Williams juga Lando baru nih. P3 tuh tahun lalu tuh. Jago Ya, kok dia nah. emang jago di sini. Mobilnya mohon maaf ya kayaknya agak Iya, tricky. Ya kan mobil tolol di Monaco bisa anjir. Cuma Kalau Monaco banyak. doang bisa. Nggak salah. Iya sih, Drama. bener. Modal wani guys ya. Monaco tuh modal wani guys. Enggak, Iya. tapi Alonso juga pasti GG sih. Jadi gua rasa tetap Alonso P4 deh. P5-nya Sainz, P6 Russell. Iya, P7 Hamilton, P8 Lando, P9 Gasly, P10 Lance Stroll. Hmm. Kemarin pas Imola kita udah prediksi ya, ternyata banjir tangisan tifosi ternyata. Jadi tidak jadi balapan guys. Waduh, itu ngeri. Itu Kemarin itu mereka negaranya gimana ya, kan udah bayar nih ke F1, apakah di refund atau gimana ya Zok ya? katanya buat tahun depan apa masalah tiketnya? Oh, Kata malah ada yang lebih parah kan, infonya mau ditunggu sampai 2026 karena kontraknya kan habis. Kontraknya Imola kan habis. ditunggu sampai 2026. Nunggu kontraknya Ya, iya. diperbarui dulu. Yang udah beli tiket gimana ya anjirnya? Itu ya. Infonya adalah dapat tiket ini sih Monza. gratis. Tapi nggak tahu di balapan mana, antara akhir tahun ini atau tahun depan. Harusnya sih Tapi kalau secara logika sih Imolanya nggak Monza mungkin sih. balik. Dikasih Ya, gratis benar. Monza. Harusnya. Ya. Untungnya ada gitu di satu negara. Coba kalau nggak ada anjir, dikasih gratis di Las Vegas, meninggal anjir. Harus ke US. Mahal Terbang ke US. Mahal. Iya. Mahal anjir. Pesawatnya yang mahal itu, dia nggak Iya. usah. Iya, gimana? Tapi enggak sih, Coba. kalau gua dapet diganti tiket gratis ya udah gua jual aja sih. Nggak salah. Ya kan? Iya. Apalagi kalau Las Vegas gue yakin lebih mahal tiketnya kan dari Imola pasti. Jadi ya gua jual aja. Buat beli rumah itu. Iya cowok. Iya. Vegas mahal banget. Aduh, Mending kita gua ngomong-ngomong Las Vegas, ngomong-ngomong tiket, semoga deh kita bisa nonton Singapura nih anjir. Waduh. Gua walaupun Ya, Aduh. mudah-mudahan. gua so far sih secara realistik kita udah menutup kemungkinan karena kan tiketnya mahal banget gitu ya. Naiknya 2 kali lipat, tapi nggak tahu, siapa tahu gitu kan. Mungkin kalian-kalian yang mau sponsorin kami ya. Betul. Amin kan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Siap, nanti coba. Semoga ya, doakan bisa karena Salah. ya siapa tahu tiba-tiba kan last minute kayak Dims gitu dapat giveaway dari mana gitu kan. Iya. Seger. Tahu gitu kan. Oke lah, itu aja hari ini teman-teman, nggak usah terlalu panjang lebar karena kemarin kita podcast sejam mulu ya, nggak kerasa loh. Podcast kita tuh lama banget ya. Iya. Tapi Zaman iya. anjir. Ada aja yang nonton ya, terima kasih loh kalian. View-nya stabil GG. keren loh kalian. Iya. Iya. Luar biasa. Thank you so much guys. Luar Terima biasa. kasih banyak ya sekali lagi buat kalian. Of course, kritik dan saran taruh di Apa-apa. kolom komentar gitu ya. Kita saran semua. taruh Ya di paling komentar. paling kritik sarannya kan yang gue tahu ya pasti kalian maunya ada gambar gitu kan. Masalahnya kita masih belum banyak editor nih teman-teman ya. Jadi memang gambar agak susah gitu. Karena biasanya kan untuk
kalau kita lihat mungkin apa main balap gitu kan dia selalu ada gambarnya gitu kan. Jadi ya gue nggak tahu sih caranya gimana itu kayaknya. Kalau gue lihat si Mas Aza ya namanya. Kayaknya udah nyiapin slide gitu deh. Azrul ya. Iya, nyiapin Kayak slide. Slide tiap OBS ya. Dan mereka itu berdua jadi mungkin lebih gampang kali ya. Kita berempat anjir. Wow. naruh Atur placement- layer placement. kameranya guys. Ya bisa sih kalau gambar kan kita dihilangin aja munculin gambarnya aja gitu. Tapi ya itu for another day lah. Mungkin kalau misalnya kita udah 5.000 subscriber atau 10.000 Nah, mungkin. Jadi Mungkin. ramaikan dulu Terus guys, view- ramaikan Iya, dulu terus gitu kan. view-nya Ramaikan dulu pastinya. View-nya video Ramaikan 10.000, dulu ya, 10.000, jelas. 10.000 gitu. Yang jelas ya kita juga senang sih kalau yang banyak yang nonton gitu kan. Karena memang konsep kita kan emang tongkrongan aja gitu, ngobrol-ngobrol antar teman. aja. Betul. So, ya mungkin tidak terlalu teknikal ya, tapi kita lebih ke bahas gosip-gosip aja gitu. Bahas Siapa gosip-gosip. view penonton Rumpi. nih? Betul, gosip F1. Rumpi, Rumpi pisan. F1 bener sih, turning point lebih ke arah Rumpi F1 gitu. Udah kita ganti ya Rumpi Point ya. Rumpi boy. Rumpi F1 bagus ya. Kita gantilah namanya abis ini Rumpi F1. Belum ada loh. Rumpi Iya. Iya, belum ada. Wah, abis ini muncul nih ada yang bikin nih Rumpi F1. Iya nih. Kalau sampai ada yang judul, bikin ada berarti judul. penonton kita nih. Iya nih, Rumpi Iya. F1. Oke lah kalau gitu. Oh, enggak itu Rumpi F1 buat channel gue lah. Hey, Gue bikin aja Rumpi F1 ya bener juga, Cok. Terima kasih ya tadi Regi ya. iya. Abisnya aku bikin lu nah, abisnya aku bikin lu nah. Gak bisa, lu kan udah ada. Lu kan Rumpi udah F1 ada. 1, Rumpi F1 2. Ada cabangnya. Ada cabangnya apa? Pakai cabang lah. Udah kayak restoran anjir, ada cabangnya anjir, franchise Rumpi F1. Franchise kalau pakai nama itu sepaket 7 juta ya. Iya. Wow. Oke lah, thank you so much teman-teman ya. Jangan lupa sekali lagi like dan juga komen prediksi kalian di Monaco besok. Dan menurut kalian gimana kombinasi Lewis dan juga Leclerc dan Yuki, mungkin juga silakan kalian komen juga. Dan ya itu aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Sekali lagi 2.000 subscriber target berikutnya. Jangan lupa untuk mampir ke channel-channel kita juga, link ada di deskripsi. Thank you so much for watching. Itu aja hari ini dari kami. And ya, selamat menikmati.